kita harus mengelola tadi dengan hilirisasi, mengolah di dalam negeri. Kita tuh bangsa yang kaya dengan natural resources, sumber daya alam kita kaya. Dan bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan keuangan kita? Satu-satunya jalan adalah hilirisasi. Makanya kalau tim Prabowo itu banyak pemikir dan dia connect dengan industrinya. Saya diberi takdir dan diberi mandat dari rakyat dan diizinkan oleh Yang Maha Kuasa. Saya mendapat mandat, saya akan meneruskan perjuangannya Pak Joko Widodo, strategi beliau. Kita akan hilirisasi habis-habisan. Semua bahan kita akan kita olah di Republik Indonesia. Satu program hilirisasi itu, ekonomi dari yang mulai kecil dan besar itu bergerak semua. Ya kita kasih contoh lah dari mulai investasi. Ketika berbicara hilirisasi, ya jujur saja sampai dengan hari ini belum tergali secara utuh, secara maksimal. Dampak dari hilirisasi kan otomatis akan ada komponen-komponen bisnis penunjang yang juga akan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi dengan saya, Agus Wibowo, Content Manager Kehidupan.com. Hilirisasi menjadi satu di antara kata kunci yang diumumkan Capres nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam debat Capres-Cawapres, hilirisasi diucapkan berulang kali. Kali ini kita akan berbincang dengan tema membangun hilirisasi dengan melibatkan kepentingan daerah, dan kita akan berbincang bersama narasumber. Yang pertama Pak Muhammad Sirot, Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Yang kedua Pak Arya Saputra, Ketua Reknas Cilegon. Yang ketiga Pak Haji Alawi Mahmud, Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia atau APBMI Provinsi Banten, sekaligus Ketua DPD PAN di Cilegon. Dan yang keempat adalah Ketua Relawan Derek Guru dari Banten dan Ketua Dewan Pembina Relawan Pengusahaan Nasional atau Reknas Cilegon. Selamat siang Bapak. Sore ya. Oke, saya langsung ke Pak Muhammad Sirot terlebih dahulu. Pak Muhammad, bagaimana kan pasangan Capres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ini mengusung program hilirisasi, seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan? Ya, makasih Pak Moderator kesempatan ini. Izin nih Pak Senior Ketum Reknas duluan. Jadi yang pertama kita harus pahami bahwa kita tuh bangsa yang kaya dengan natural resources ya, sumber daya alam kita kaya. Kita pernah jadi anggota APEC, eksportir petroleum ya. Tapi kita tidak punya secondary industry gitu. Jadi ekstraktif diambil, diolahnya di Singapura, terus balik lagi jadi premium, pertalite gitu kan. Sehingga begitu minyak bumi habis nih, ya kita rugi apa? Rugi ketika minyak bumi ini diproses menjadi plastik dan fuel ya, dia tidak ada nilai tambah, tidak ada tenaga kerja yang bekerja di situ. Nah, Pak Jokowi selama 9 tahun terakhir ini, dia melihat ada satu dua mungkin ya produk yang related dengan industri masa depan, yaitu electric vehicle, di mana baterai menjadi salah satu game changer kita. Di situ ada nikel, ada banyak material. Nah, beliau membangun smelter. Sebenarnya di era Pak SBY sudah dibangun ya untuk batu bara gitu smelter. Tapi digeder lagi di zaman Pak Jokowi sehingga investor asing beberapa negara datang itu dia bukan cuma beli material, tapi dia harus bangun smelter ini. Jadi membangun secondary industry. Ya kita harapkan ada forward industri, ada backward industri. Jadi ini kan bahasa istilah akademik ini rada beda-beda nih. Anak ITB bilangnya primary, secondary, tertiary industry gitu ya.
Kalau anak UI bilangnya forward backward industri. Kalau IPB nih, kampus saya bilangnya pohon industri gitu. Karena kita kan natural resources ya. Jadi misalnya kalau di daerahnya abang-abang kita ini di Cilegon nih Ketum, itu banyak kelapa ya. Nah kelapa itu kan dari kelapanya aja nih, jangan buahnya dulu ya. Itu dari kulitnya ya bisa jadi sabut, terus di situ bisa jadi apa? Semacam pengisi media tanam gitu ya. Terus batoknya bisa jadi areng, buahnya bisa jadi kopra, bisa jadi desiccated coconut, macam-macam kan. Batangnya macam-macam lah. Nah, kita ingin pemerintahan ini ke depan karena Pak Prabowo kan dia melanjutkan dan menyempurnakan gitu. Jadi arahnya dianggap Pak Jokowi ini udah benar gitu. Sudah mengarah kepada bangsa yang akan kuat gitu. Ekonominya kuat, SDM-nya kuat, terus SDA-nya ini enggak, kalau zaman Pak Harto dibilangnya gelondongan gitu, ekspor gelondongan. Jadi hilirisasi akan digalakkan. Ya banyak kekurangan-kekurangan juga di sana sini, misalnya ya kontrak kita misalnya ada beberapa pakai tenaga kerja asing, atau misalnya kita harganya terlalu murah. Tapi kan sudah jadi strateginya gitu ya. Jadi membelokkan ini nggak gampang gitu. Negosiasi dengan negara-negara kuat ini susah. Di tengah kita itu pelemahan di mana-mana ya. Ya, let's say kita banding Singapura, Malaysia, Vietnam, kita tuh berat banget. Tapi dengan adanya kekuatan keberanian ya, kepercayaan Pak Jokowi untuk menantang negara-negara Eropa untuk tidak lagi menunjuk-nunjuk kita untuk menjadi negara yang ikut aja gitu. Dan juga didukung oleh para menteri termasuk Pak Prabowo di Kemenhan gitu ya. Jadi ini kalau Brazil tuh kayak tiki taka, Pak. Sudah kompak. Saya kira memang hilirisasi ini harus kita dukung penuh. Nah, topik yang kali ini mungkin pertanyaannya adalah bagaimana Bapak-bapak di Cilegon ini juga mendapatkan manfaat dari hilirisasi gitu. Jadi jangan sampai misalnya gini, investasi blok dari pusat gitu ya. Tapi kerjaan-kerjaan yang simpel-simpelnya dia kontraknya langsung dari pusat semua. Bahkan dari asing. Nah, contoh misalnya Bang Bahlil kan, itu kan ada kontrak tuh begitu investasi, misalnya dia berapa juta dolar, itu harus ada sekian persennya ke UMKM. Nah, itu contoh-contoh yang bisa digalakkan nanti gitu loh, saya kira. Siap. Kalau kita mengenai hilirisasi ini, apalagi itu kan identik sama pertambangan. Ya. Bara, nikel, kira-kira bisa nggak diaplikasikan atau memang dari programnya Prabowo dan hilirisasi itu di sektor lain? Ya sebenarnya kan ada natural resources ini, kayak saya ITB ini kan belajarnya natural resources ya. Jadi sumber daya yang terbarukan gitu. Misalnya kayak ya gampang tuh kacang tanah lah. Itu namanya Garuda Food dengan 2 kelinci, itu kan jadi raksasa ya. Dia bikin apapun sekarang bisa. Dulunya kan cuman ngumpulin kacang tanah, ya kan, diasinkan, dikeringkan, terus disangrai. Tapi karena industri ini berjalan, melibatkan banyak tenaga kerja, dan dia jadi penganan kecil yang jadi nemenin kita main bola, nonton bola nih ya. Itu jadi kekuatan ekonomi. Ini contoh kacang tanah aja. Saya di teknik industri pertanian belajar ini. Kalau dulu mungkin kita karet. Yang paling bagus yaitu kacang tanah dan kopi. Kopi itu kan sekarang ya di Indonesia mulai dari kebunnya, petaninya, terus dia ada kontrak farming misalnya kan. Dia bikin produksi kopi Arabica segala macam. Dia bikin juga cara nyangrainya gitu ya. Terus difermentasi dan sebagainya gitu sampai bikin kafe-kafe itu kan hilirisasinya luar biasa tuh. Cuman dari kopi. Nah di kita ini banyak sekali komoditi yang sebenarnya belum tersentuh. 2 contoh itu bisa jadi contoh bahwa kita leading. Betul. Nah Cilegon ini apa nih yang mau dikembangkan? Jadi nggak harus serakah juga misalnya, Cilegon pokoknya harus di sentral kelapa. Nggak usah begitu. Jadi jangan asobia nih bahasa Islam ya. Jangan karena orang daerah yang lain nggak boleh mencicipi, jangan. Jadi kita harus teamwork. Cilegon ini ibaratnya Singapurnya Indonesia, Lampung lewat sini ada teman-teman bangun pelabuhan-pelabuhan swasta misalnya, bikin jetty gitu apa. Dari pelabuhannya itu kan udah
satu bagian dari supply chain. Katalah kita nggak global supply chain, tapi minimal dari Lampung supply chain gitu kan, Jakarta supply chain, si Cilegon ini bermain gitu loh Pak. Dari transport aja itu sebenarnya sudah nilai tambah. Kan barangnya misalnya dari Lampung pindah ke Cilegon sampai ke Jakarta. Value-nya itu, ya kerjaan Singapura cuma itu. Karena dia punya selat, gitu. Makanya kan agak ngambek begitu kita kembangin Batam kan. Cuman gitu doang sebenarnya, kita itu luar biasa gitu. Kalau satu dikembangin fokus gitu. Ya kan, ya bangun pelabuhan tapi bener gitu. Atau komoditi apa tapi bener gitu. Jadi jangan kebanyakan segala dicabak nih, kadang-kadang kan gitu Pak. Menurut saya itu yang perlu dipikirkan pengusaha-pengusaha kita ya. Pengusaha kita libatkan asosiasi, main dengan strategi yang di atas. Ini kan Pak Prabowo insya Allah menang lah ya. Jadi bikin kebijakan pusatnya apa, inline. Nah kita keroyokan nih pengusahanya. Jadi kalau kita mau main juga harus memberikan solusi kepada Pemda mungkin Pak, gitu. Saya kira itu ya. Oke, jadi Cilegon para pelaku usaha dari pengajian juga investasi. Ada dari Prabowo juga akan mendukung dari sisi apa? Jadi contoh aja, ini kebetulan kan ada teman-teman di logistik ya. Saya kira mungkin lebih detail beliau aja nanti yang bahas. Saya kan cuma melihat bahwa karena kan nggak semua orang, semua daerah punya pantai ya Pak ya, punya daerah industri. Cilegon kan industri banget gitu. Gitu. Nah, kalau roadmap hilirisasi sendiri sudah ada dong? Sudah ada waktu di Kadin kan presentasi Pak Prabowo tuh mineral tuh udah ada. Memang pakar yang bikin, tim pakar. Ya ada beberapa orang yang buat itu mulai dari bauksit jadi apa mineral ya untuk aluminium. Di IPB tinggal ke perpustakaan Mas, kayak kelapa itu banyak. Jadi kalau teori mah udah gampang gitu, tinggal meresource. Cuman kan sekarang main behind the gun-nya ini loh orang-orangnya ini. Nah, kalau roadmap itu ada nggak kira-kira wilayah Banten yang masih dilakukan? Contoh kelapa, saya pernah beberapa tim ya datang ke sini. Ada pabrikan desiccated coconut ya, dari kelapa koka terus diolah jadi kelapa parut itu, tapi kering ya, tanpa santan gitu. Itu kan enak tuh. Ini kan main kan yang brand-brand gede coba. Kenapa kita nggak main di sini? Misalnya Pemdanya bikin perusahaan lokal gitu ya, terus masyarakatnya kan orang lokal sih. Gini, dalam pertanian itu yang rada ribet sebenarnya sosiologi pedesaannya nih. Jadi ngetokin petani-petani, pengumpul itu supaya mereka bisa berpikir industri. Jadi mereka bisa punya pricing yang standar tiap hari ya. Ketika mengumpulkan disiplinnya begitu gitu. Itu yang berat sebenarnya. Kalau komoditi mah udah melimpah. Nah, terus bangun pabriknya yang memang sesuai dengan capacity dulu. Begitu ini gede, konsep culture-nya juga kena gitu. Insya Allah bisa sejahtera bersama kalau menurut saya. Gitu. Kalau hilirisasi ini kan secara roadmap sudah ada kan? Yang lebih kan dari sisi penambahan dan jaringan, kira-kira roadmap yang sudah berjalankan kalau ada rencana itu kira-kira diukur sama apa? Ya kalau di bangsa kita kan mulai dari presiden yang lama-lama udah jalan banyak ya Mas. Ya misalnya tanaman keras kan kita bagus dari dulu. Teh, kakao, karet, tanaman keras bagus. Tembakau, bahan penyegar kan bagus. Ya, cuma kadang-kadang dihajar ya oleh luar negeri ya. Misalnya ini si tarnya harus 10 mg, terus nikotinnya padahal tuh tipu-tipu asing aja tuh Pak. Makanya kalau tim Prabowo itu banyak pemikir dan dia connect dengan industrinya. Itu kan ya? Iya, jadi jangan mau ditipu, wah ini tembakau begini-begini. Padahal sebenarnya mereka main karena mereka nggak punya tembakau yang bagus, mereka nggak punya cengkeh, nggak bisa bikin kretek kan. Akhirnya kan coba lihat pengusaha-pengusaha kita yang punya brand-brand bagus kan ada dijual sahamnya, karena dia nggak kuat ngelawan regulasi di negeri sendiri. Contoh aja, ya. Ya, dari anjuran Mas. Seperti apa Resna melihat itu hilirisasi ini? Ya. Terima kasih nih, luar biasa nih narasumber sekarang nih. Ada langsung wakil TKN sama pengusaha-pengusaha senior, Ya. mungkin lebih pengalaman jauh lah daripada saya ya. Kalau Retna sendiri melihat hilirisasi itu sebuah program yang luar biasa. Salah satu kami di Retna Cilegon mendukung Prabowo Gibran itu karena hilirisasi itu tersebut. Kenapa? Dengan
satu program hilirisasi itu, ekonomi dari yang mulai kecil dan besar itu bergerak semua. Ya kita kasih contoh lah dari mulai investasi. Kalau di Cilegon kan terkenalnya investasinya di hulu. Ya. Kita dilihat dari investasi hulu yang zamannya Pak Jokowi itu luar biasa. Oh mungkin puluhan triliun itu menggerakkan ekonomi itu sangat luar biasa ya. Gimana nanti saat hilirisasi mulai berjalan juga di Cilegon. Tapi mungkin dari aspirasi Repnas Cilegon itu sendiri mungkin lebih ditingkatkan lah untuk kepentingan daerah sesuai dengan tema ini nih. Mungkin nanti abang kita nih, Abang Sirot bisa lebih menjelaskan lah detail program ke depan. Semoga saja Prabowo Gibran menang sekali putaran. Mungkin lebih disampaikan nih Biar cepat langsung kerja ya. Nah itu dia, itu yang paling penting, kepentingan daerah untuk melibatkan semua pengusaha yang ada di daerah tuh. Kalau kita mungkin kalau untuk sekarang ini udah dari jauh-jauh hari lah kita kasih contoh. Selain tadi mungkin kelapa, kan lahan di sini kita di pinggir pantai yang arah ke gunung pun juga bisa. Dari baja juga. Sebenarnya kita pabrik baja terbesar ada di Cilegon. Sayangnya di Cilegon belum ada industri hilirisasi bajanya. Mau dijadikan apa nih gitu loh. Justru ada di wilayah Tegal gitu. Wilayah Tegal itu ada untuk casting baja, mau buat casting kap mesin cor gitu ya. Mungkin kita dari Repnas Cilegon bisa mendorong juga untuk hilirisasi baja itu sendiri, terus sumber daya, bengkel-bengkel gitu, keren banget nih idenya nih Ketum Repnas. Sumber daya atau kayak pertanian, perkebunan, kayak duren juga. Duren ini kita masih banyak dari daerah Sumatera lah. Mungkin bisa dikembangkan juga lahan di Cilegon sendiri, khususnya daerah ke arah gunung, itu cocok sekali untuk duren sih, perkebunan. Kalau untuk hilirisasi saya belum lihat. Makanya dengan program hilirisasi dengan Prabowo Gibran ini kita harus mendorong sih. Betul. Top. Itu menjadi pokok program lah yang harus diutamakan saat Prabowo Gibran itu terpilih. Karena itu balik lagi kepentingan ekonomi untuk samaratakan seluruh daerah itu adanya di hilirisasi menurut kami. Cuma itu pertanyaannya. Baik, terima kasih Tribun News. Kemudian saya mengapresiasi ke Bang Sirot atas transformasi wawasan yang baru saja dikemukakan, disambut dengan Ketua Repnas. Izin saya menyambung tentang program dasar hilirisasi sebagai bagian daripada program Pak Prabowo Gibran. Itu masuk dalam visi misi mereka dalam kontestasi pilpres ini. Yang pertama tentunya atas nama pengusaha di daerah Cilegon, tentunya ini menyambut baik, tentunya diiringi dengan sebuah harapan tumbuh kembangnya ekonomi di daerah melalui program dasar hilirisasi. Nah, kalau kita berbicara hilirisasi, tentu penjabarannya terlalu luas. Kita sederhanakan saja barangkali ya, di daerah Kota Cilegon yang kita anggap sebagai kota kecil yang tumbuh kembang industrialisasi cukup tinggi. Bang Sirot, kalau nggak salah sudah di atas 300 industri di Kota Cilegon ini dengan radius yang tidak terlalu lebar juga sesungguhnya. Kemudian juga kebetulan Cilegon ini diuntungkan dengan punya pesisir yang bagus untuk menunjang berbagai pelabuhan, baik badan usaha pelabuhan BUP ya,
untuk umum ataupun yang untuk khusus. Nah, berangkat dari situlah tumbuh kembangnya industri ini luar biasa besar. Namun, ketika berbicara hilirisasi, ya jujur saja sampai dengan hari ini belum tergali secara utuh, secara maksimal. Nah, sebenarnya hilirisasi itu sudah dibangun sejak zaman kakek saya dulu, sudah menteladani itu. Sekitar tahun 60-an lah ya. Kakek saya itu sudah melakukan program hilirisasi praktek langsung. Walaupun memang saat itu didukung dengan teknologi yang konvensional lah ya, natural begitu ya. Tepatnya kopra. Kopra. Kebetulan kakek saya dulu punya kebun kelapa lumayan luas. Mungkin beliau punya hitung-hitungan ketika dijual kelapanya harganya sekian. Ketika diolah lagi menjadi kopra, maka akan lebih menguntungkan tentu. Ini yang saya maksud. Nah, kita coba sekarang dikaitkan dengan perkembangan zaman yang sekarang industri. Baik industri baja, industri plastik, dan industri-industri lain. Inilah yang barangkali hilirisasinya belum tergali secara sempurna. Nah, tentunya dengan lahirnya program baru, semangat baru yang digagas oleh Pak Prabowo Gibran ini, yang kemudian saya juga merasa optimis mereka berdua ini akan memenangkan kontestasi pilpres ini, maka harapan selanjutnya tentu berharap adanya regulasi khusus yang akan menaungi program hilirisasi di seluruh daerah. Katakan Cilegon misalkan. Nah, saya ambil contoh satu di antaranya. Krakatau Steel dulu sudah juga menteladani itu, program hilirisasi itu dengan memberdayakan teman-teman yang gemar melakukan home industry. Mereka sediakan bahan bakunya. Bahan bakunya apakah itu plat reject, pokoknya second grade. Mereka siapkan, diproyeksikan untuk teman-teman yang mempunyai semangat menggerakkan home industry. Hanya saja sampai dengan hari ini tidak dipayungi dengan regulasi pemerintah secara khusus. Sehingga dengan tidak ada regulasi itu, maka ada beberapa kejadian, ya mohon maaf kalau kemudian ada juga teman-teman yang beralih kepada trading gitu ya, tidak diproduksi untuk bahan jadi. Nah, ini juga menjadi PR kita bersama. Bagaimana memotivasi mereka untuk betul-betul second grade yang saya maksud itu diproduksi lagi untuk betul-betul menjadi alat jadi. Apakah itu cangkul, pisau, golok, korek, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga hilirisasi industri plastik. Oke lah, industri plastik itu second grade-nya selama ini diambil oleh industri kantong kresek yang berada di luar Banten. Problemnya adalah, saya sempat diskusi juga dengan industri plastik, kantong plastik itu. Kenapa saya bilang, kawan, ini kok bahan bakunya ada di Banten, tapi bikin pabriknya di luar Banten. Ternyata mengejutkan jawabannya itu. Mereka lebih menguntungkan berada di Banten semata-mata karena perbedaan upah yang terlalu jauh antara Banten dengan luar Banten. Sensitif kan? Sebut saja Solo barangkali salah satunya. Nah, ini juga menjadi perhatian kita semua, khususnya pemerintah pusat atau daerah atau pemerintah daerah. Terkhusus lagi kami menaruh harapan kepada Pak Prabowo Gibran agar betul-betul potensi daerah itu tergali secara sempurna, karena memang ini juga menjadi harapan para pengusaha, baik pengusaha home industry, pengusaha menengah, dan kita.
Nah, kemudian hilirisasi juga saya kira bukan terpaku terhadap industri pertambangan dan lain sebagainya. Hilirisasi pendidikan juga perlu ditingkatkan. Ya. Saya sering menyampaikan keluhan ini kepada pemerintah daerah bahwa Cilegon ini butuh balai latihan kerja di setiap kecamatan satu. Dan itu untuk menampung anak-anak kita, adik-adik kita yang tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi. Maka dilatihlah Vokasi di balai ya, latihan vokasi ya, kerja Pak. itu. Ini banyak industri, Pak. Iya. Ya, itu saya merasakan Bagus. sendiri. Itu saya merasakan sendiri. Saya kebetulan juga di sisi lain sebagai ketua komite SMK saya. Ya. Setiap tahun melepas anak didik itu nggak kurang dari 90. 70% diantaranya belum mampu melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi ya. Jadi itu yang saya maksud, butuh juga hilirisasi pendidikan itu untuk melatih mereka supaya mempunyai keahlian. Nah, ketika keahlian itu didapat, maka ya industri harus menerima gitu. Harus menerima. Nah, karena itulah dengan program-program dasar seperti itu, insya Allah tumbuh kembang ekonomi di suatu daerah itu akan tercipta. Selama ini kan orang berbicara hilirisasi, maka penjabarannya baja yang diproduksi dari nikel, kemudian kokas juga sebagai bagian daripada produk turunan batu bara dan lain sebagainya. Padahal Pak Jokowi dan Pak Mas Gibran ini membuat desain hilirisasi itu dengan penjabaran yang sangat-sangat luas. Hampir semua daerah terakomodir di dalamnya. Itu baru bicara Cilegon yang saya tahu sendiri persis gitu ya. Jadi itulah mungkin saya simpulkan saja. Saya selaku bagian daripada pendukungnya Pak Prabowo Gibran, melalui peran sertanya secara konstitusi dari Partai Amanat Nasional, menaruh harapan besar. Nah, kemudian satu lagi nih, mungkin yang terakhir, karena saya juga di sisi lain juga punya peran di sektor maritim ya. Di sektor maritim saya tahu persis barang-barang tambang apa yang masuk ke wilayah Banten ini. Ada nikel ore, karena memang kebetulan ada juga smelter yang didirikan di sini, Pak Sirot, ya, oleh pengusaha asal Medan. Sementara bahan bakunya didapat dari Sulawesi, dari Morowali, dari Malaka, dari Kendari, itu berjalan. Bagus. Nah, mohon juga smelter yang ada di Banten ini agar diperhatikan pasokan bahan bakunya. Kepastian memperoleh bahan bakunya. Yang jelas-jelas mereka ini juga melakukan program hilirisasi, sudah berpraktek. Nah, kemudian saya tahu betul juga semangat pemerintah saat ini sedang fokus juga melakukan efisiensi kos logistik di pelabuhan pada khususnya. Nah, di sana masih banyak pundi-pundi, sendi-sendi yang perlu dievaluasi. Ya, perlu dievaluasi oleh pemerintah melalui kementerian terkait. Menurut saya sih kementerian yang terkait yang saya maksud itu tidak terlalu banyak ya. Di antaranya adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi, yang semuanya itu terpayungi oleh Kemenkomarves. 1 tahun yang lalu saya melakukan kajian dengan teman-teman dari Universitas Brawijaya sebagai kepanjangan tangan dari Kemenkomarves, mengevaluasi semua sendi yang ada di sektor maritim yang mungkin saat ini Pak Luhut tinggal mengambil satu kesimpulan. Mau diapain tuh hasil kajian kami? Mau diapain tuh hasil kajian kami? Yang pasti di dalamnya itu sudah mampu menekan kos logistik cukup lumayan. Nah, kenapa Stranas PK juga menjadi semangat pemerintah
karena memang pemerintah juga menginginkan kesetaraan satu sama lain itu juga terjadi. Adanya satu keseimbangan satu sama lain juga terjadi. Semuanya juga untuk mengantisipasi kesenjangan-kesenjangan yang bukan akan terjadi, sudah terjadi. Ketimpangan ekonomi di sektor maritim juga sudah terjadi. Dan mohon ini juga jangan sampai diperparah. Ya, mudah-mudahan Pak Luhut Binsar Panjaitan mendengar kalimat saya ini dan memberi perhatian khusus. Ya, saya katakan dokumen yang saya sebut itu sudah berada di meja Pak Luhut Binsar Panjaitan. Terima kasih. Iya. Kajian mau Nibro kan ngeri ini. Lengkap berarti. Saya pernah ke Nibro Pak, gitu. karena Pak Ali. Jadi saya belajar energi nuklir, diminta ketua Dewan Pakar Pak Burhan. Tapi kali kalau misalnya potensi apa yang kira-kira selain pendidikan tadi, oke kan ini tujuan hilirisasi adalah menuju Indonesia Emas 2045 ya. Selain pendidikan tadi itu paling penting. Karena dari Pak Ali, kira-kira bagaimana melihat apa sih yang kira-kira bisa ditawarkan sebagai produk hilirisasi karena punya potensi besar. Apa itu kira-kira? Nah, sebenarnya kalau disimpulkan dari penjabaran tadi sudah bisa ya disimpulkan. Pemerintah saya pikir cerdas lah ya dengan perangkat SDM-nya tentu. Saya tidak bicara panjang-panjang ke daerah-daerah yang lain, cukup saya ngambil sampel di Cilegon saja sebagai barometer ya. Sebagai barometernya adalah semuanya itu adalah perlu dipayungi dengan regulasi. Kemudian juga perlu wadah yang betul-betul diisi oleh orang-orang yang profesional. Kita nggak main-main. Karena tumbuh kembangnya suatu negara, marwahnya ada di maju mundurnya ekonomi. Ya tentu harus diiringi juga dengan peradaban. Saya sepakat itu. Bahwa peradaban Banten ini insya Allah lah bagus gitu kan. Nah, tinggal mendongkrak tumbuh kembang ekonomi ini dengan dua hal saja mungkin saya yang mendasari. Regulasi pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, kemudian wadah di bawahnya juga harus dipersiapkan dan diisi oleh orang-orang yang profesional yang betul-betul mempunyai pikiran membangun terhadap daerah. Belum lama ini juga saya duduk bersama dengan wali kota ya. Yeah. Dengan para pengusaha yang kemudian di dalam momen deklarasi forum pengusaha Cilegon Bersatu itu, alhamdulillah terbangun persepsi itu. Saya pikir Pak Wali jangan ngeles nanti ya untuk habis pilpres ini, insya Allah Pak Prabowo Gibran menang, ngeles itu harus sinergi dengan pemerintah pusat untuk betul-betul berpihak terhadap kalangan pengusaha. Karena sesungguhnya mereka inilah yang ekonomi peran penting untuk maju mundurnya sebuah daerah. Betul, Pak. Jadi itu saya kira. Saya ke Pak Ideal sebagai ketua relawan dari Hulu. Siap. Sebagai cara terdepan untuk menyosialisasikan hilirisasi di Banten ini seperti apa ya? Iya, terima kasih pada Tribun. Terima kasih kepada senior, terutama selamat datang nih di Cilegon. Siap, Kang. Iya. Nginep aja deh, akhirnya nginep. Kalau TK ini kan lagi sibuk kan. Iya. Alhamdulillah Pak Sirot sudah Siap. berkenan hadir di Cilegon dan juga kepada Ketua Repnas, Pak Rian. Kalau mendengar tadi penjelasan dari sebelumnya senior saya dan juga dari TKN, memang kita harus melihat ini secara komprehensif ya, secara menyeluruh. Tidak bisa hanya katakanlah bicara secara parsial. Apalagi kalau bicara, karena saya sebagai kebetulan ketua relawan Banten, jadi saya bicara bukan hanya Cilegon. Jadi saya tertarik tadi bicara terkait bagaimana
sumber daya alami yang bisa kita kelola. Kalau di Cilegon rasanya lahan yang punya keterbatasan. Oh, Gampang Pak, nanti kita mancak kita minta nanti untuk Iya, Cilegon. tapi kan bukan Cilegon kan. Kita, Artinya kita kalau tagih. Cilegon cuma segaris lurus katanya Pak ya. Beres aja udah gitu. Ya? Kotanya. Iya, iya. Biar seluruh saya Artinya kotanya. kalau bicara potensi-potensi tadi yang disampaikan, saya sepakat. Ini mungkin kita bisa terapkan di, katakanlah Banten ini kan ada 8 kota kabupaten. Setidaknya di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang gitu ya, Kota Pandeglang itu kan masih mungkin potensi Luas ya, Pak ya. Tapi dalam kesempatan ini sedikit mungkin saya ingin sampaikan karena kebetulan saya juga domisili di Cilegon, bukan tinggal di Banten. Junior beliau ini banyak belajar. Iya betul, maksudnya kita kan bicara membangun hilirisasi dengan melibatkan kepentingan daerah. Jadi saya ingat, jadi kalau tadi Ketua Repnas sampaikan bahwa Cilegon ini identik dengan industri hulu, yang memang bukan padat karya, tapi lebih ke padat modal, investasi padat modal. Sehingga begitu saya itu mendengar hilirisasi itu zaman Pak Jokowi memberikan materi selesai COVID lah, ya, berarti sekitar tahun 2021 di Jakarta, saya banyak mendengar beliau bicara tanpa teks mempresentasikan terkait bagaimana hilirisasi itu. Jadi saya lihat memang keren, tapi mulai ini kan ya katakanlah sekarang ini kita bicara tentang hilirisasi. Padahal tadi disampaikan oleh senior kita, kakeknya beliau sudah melakukan gitu ya. Gitu. Zaman Kopra. Nah, fokus kepada urusan Cilegon, tadi sebenarnya kita sudah diskusi ya sebelumnya. Persoalannya kalau bicara hilirisasi ini kan kalau boleh saya simpulkan lebih sederhana, kenapa kita terutama nih istilah saya pasukan 02 ini sangat bersemangat, bersepakat ya. Karena memang dampak dari hilirisasi kan otomatis akan ada komponen-komponen bisnis penunjang yang juga akan hidup. Ya. Kan gitu kira-kira. Sehingga karena investasi di Cilegon ini padat modal, kan tidak bisa merekrut orang banyak. Maka yang bisa membantu urusan memperpendek antrian panjang para pencari kerja ini ya hilirisasi. Dengan melibatkan kita pengusaha-pengusaha penunjang. Kan begitu kira-kira. Tapi tadi juga sebenarnya sudah terjawab. Hanya persoalannya di Cilegon, kata beliau tadi, dulu KS bikin Pak. Saya juga ingat tahun berapa itu, saya lupa ya. Karena kayaknya saya belum jadi pelaku usaha. Kayaknya masih sekolah itu. Itu banyak yang ujungnya diberi kesempatan membeli ataupun dikasih, saya nggak ngerti ya. Tapi waktu itu sering dengar dia bikin home industry, bikin apalah gitu, kompor kah atau apakah gitu ya. Itu di program itu berjalan, tapi hanya sebentar karena katanya yang jadi persoalan mentok di ongkos upah. Sehingga kalau dilempar tadi kata Pak Rian tadi dilempar ke Tegal. mana ke Tegal gitu kan, gitu atau kemana ya karena mau ongkos di sana lebih murah. Jadi Sustainability-nya nggak jalan ya, nggak sustain ya, langsung mentok. Karena pasti ujungnya ya saya kemarin mungkin beberapa tahun ini saya ketemu dengan kawan yang punya semangat, dia beli mesin untuk bikin UMKM di sini. Karena pemerintah sudah dukung, industri juga kebetulan katanya sudah dukung, yang memang bahan bakunya dari situ gitu kan. Tapi baru jalan, belum nyampe setahun, malah mengeluh. Karena ternyata begitu mau produk ini jadi, mau di-sell, begitu di breakdown, nggak ketemu Pak. Ya, ongkosnya sangat tinggi, terutama bicara ongkos jasa tenaga kerja. Sehingga akhirnya banyak. Nah, dalam kesempatan ini kami Ndaru bersepakat apa yang disampaikan oleh senior kita, memang harus ada intervensi pemerintah.
Harus ada regulasi yang mengatur. Minimalnya misalnya contoh lah, karena kita bicara Cilegon ya, membeli bahan baku ya jangan ditentukan supaya UMKM di jalan, kan harusnya solusinya minimal pemerintah memberi arahan kepada industri tersebut, udah sih supaya industri UMKM di jalan, setidaknya harganya jangan tinggi-tinggi misalnya gitu kan. Toh ini bukan main produk mereka, toh ini second grade atau limbahnya kan begitu kira-kira, yang seharusnya bisa diberikan lebih murah kepada pelaku UMKM di Cilegon, tetapi faktanya misalnya harus beli dengan standar harga yang harga itu tidak bisa diintervensi oleh siapa. Nah ini yang pertama. Yang kedua tadi saya juga sepakat bicara plastik, karena beliau tinggal di sebelah sini ya di Ciwandan. Kebetulan saya pribadi tinggal di dekat Lote Pak. Yang terakhir Pak Bahlil juga menteri kita hadir, Dewan Pembina Repnas kita, iya. Ya sama keluhannya gitu kira-kira. Jadi dulu sempat agak rame di tempat saya, orang sibuk bikin crusher untuk pembekuan plastik. Contoh begitu. Sekarang nggak ada lagi di Cilegon. Nah ini yang terjadi menurut saya di Cilegon ini. Kalau terkait hilirisasi dalam konteks yang lain, kita sepakat, kita semangat ini karena kan tadi bukan hanya bicara tentang tambang dan nikel. Gitu. Tapi ya faktanya yang terjadi sekarang, ini kota kita investasi cukup besar Pak. Dengan kita sama-sama sekarang di 02 ini, di Prabowo Gibran, bagaimana istilah beliau nanti menagih janji kira-kira kepada untuk bagaimana regulasi ini di concern lah, bagaimana nih supaya betul-betul kita bisa merasakan ini bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar apa yang keren sekarang omon-omon. Tapi di paragraf, indah di esai. Tapi harus konkret gitu. Supaya apa? Supaya karena kebetulan saya juga di Repnas, sebetulnya saya di Repnas dulu, Pak. Izin. Tapi karena ganteng jadi banyak yang minta Bapak ya? Enggak lah. Karena faktor kegantengan ini loh. Saya belum di Repnas, sama beliau-beliau ini, sama Kang Rian, dengan kawan-kawan tim lainnya. Jadi bicara terkait urusan, katakanlah Repnas Cilegon, di situ ada boleh dibilang upaya ataupun sekarang semangat yang dibangun di Repnas ini kan menciptakan berapa juta? 2 juta pengusaha. 2 juta pengusaha baru. Artinya pada saat mendengar ini, memang karena yang digaungkan konteksnya hilirisasi, ya kontekstual lah, otomatis nyambung. Karena tadi ini industri hulu di Cilegon rata-rata. Investasinya bukan investasi padat karya, tapi padat modal. Sehingga yang dibutuhkan adalah semangat hilirisasi supaya rangkaian bisnis-bisnis penunjang ini juga akhirnya ya katakanlah nyedot tenaga kerja, timbul akhirnya pengusaha baru. Kalau lagi 1 orang jadi jutawan baru misalnya, otomatis punya karyawan. Sekarang nggak jutawan, miliarder. Miliarder, Mas juta sama Bari ya tuh. Iya. Ya, jutawan semua ada orang gitu sekarang ya. kan. Kira-kira begitulah. Ketua relawan ya baru nih. Kemudian apakah hilirisasi ini masyarakat betul-betul antusias untuk cari tahu soal hilirisasi ini? Izin, mungkin harus kita yang lebih banyak memberikan diskusi-diskusi, ruang diskusi-diskusi yang tidak boleh dibatasi. Mohon maaf, harus di hotel, harus di tempat, gitu ya. Turba. Ya, karena kebetulan Daru ini basisnya lebih kepada jejaringnya, para pengagumnya, para pengikut Abah Habib Lutfi. Jadi lebih fleksibel sebenarnya kita, bisa jumpa di majelis, karena kebetulan saya juga ada majelis kecil-kecilan lah untuk sekedar nampung diskusi-diskusi terkait bagaimana membangun perekonomian masyarakat. Otomatis di situ. Jadi
Kalau bisa ya teman-teman semua juga yang tergabung di 02 ini, ya nggak musim lagi menurut saya janji-janji. Iya, betul. Nggak musim lagi. Ya anak muda kita semua sudah cerdas lah ya. Artinya yang dibutuhkan bukan, balik lagi, bukan omon-omon, tetapi satu sentuhan yang menurut orang muda kita logik, visible gitu, masuk akal. Makanya saya secara pribadi, kenapa awalnya saya bergabung juga ke Repnas, gitu. Saya coba inisiasi kawan-kawan, Pak Sirot, mohon izin, dengan cara beberapa hal yang saya lakukan. Yang penting intinya anak muda ini ada tergerak lah, gitu ya. Mau apapun yang kita lakukan, tapi sambil kita juga touch urusan pemahaman apa sih peran orang muda untuk membangun, minimal kita nggak bicara Indonesia lah. Istilah bahasa saya selalu setiap saya sampaikan ke rekan-rekan juga, cobalah minimal kita berangkat, kita tekadkan untuk membangun diri kita, keluarga kita dulu. Mungkin RT dulu, baru kelas RW. Kalau kayaknya langsung kita begini-begini bicara Indonesia, ya itu sudah ada ruangnya tersendiri. Itu urusannya Pak Prabowo dan Pak Gibran, juga perangkat-perangkat di nasionalnya. Makanya saya senang sekali nih beliau. A1 ini. A1. Beliau bisa hadir dalam kesempatan ini gitu. Artinya saya lihat peran sekarang sebagai, ya katakanlah kita untuk bicara hilirisasi ini, ya kalau bicara pemahaman yang sebenarnya sudah dilakukan oleh orang tua kita dulu. Hanya mungkin, iya, hanya istilahnya saja gitu loh. Tapi sekali lagi, kita sebagai tim pemenangan 02, ya apapun programnya, ya kuncinya tanggal 14 ini. Apakah benar-benar hilirisasi ini mampu? Iya. Artinya sebelum bicara hilirisasi setelah tanggal 14, ada upaya yang lebih penting menurut saya yang harus kita lakukan, karena kebetulan saya ketua relawan ya. Kalau beliau kan di TKN, beliau ini ketua partai. Kalau relawan ini izin, sumber dayanya sumber daya sekemampunya, Pak. Ya artinya Swadaya. sambil curhat, sambil curhat ke ketua partai. Kan partai koalisi kan, sambil curhat juga ke TKN. Kalau ada varian. Betul. Jadi ya kita bergerak sesuai kemampuan kita, karena namanya juga rela, one. Ya. Jadi bagaimana menghilirisasi semua pendukung 02 ke tanggal 14. Itu yang paling penting. Yang paling penting lah ya. Iya. Ya, nyambung sebelum ke Bang Zat ya, nyambung. Apa namanya? Soal hilirisasi, Mas ya. Hilirisasi, kebetulan saya juga praktisi politik di daerah, ya. Politisi kampungan katakan begitu. Enggak lah, kampung bukan nggak pakai ad. Politisi kampungan. Nah, melihat dinamika politik saat ini yang saya rasakan, ironis barangkali, mengelus dada saya ketika Pak Prabowo Gibran ini juga menawarkan program hilirisasi dengan penjabaran sekurang-kurangnya setelah yang kita kemukakan saat ini. Ini kadang-kadang dijabarkan secara politis. Lebih ironis lagi, yang menjabarkan itu rival politik, tentu akan menghasilkan satu kesimpulan yang berbeda. Iya, betul. Ini juga harus dipahami oleh masyarakat umum, oleh publik, bahwa harus cermat juga mendengar penjabaran dari sebuah program. Kebetulan paslon kita ini tidak pernah menggibah, tidak pernah mengejek, tidak pernah menjelek-jelekan rivalnya, tapi sebaliknya, ya nggak apa-apa, kita terima, biar publik yang menilai begitu. Program hilirisasi kadang-kadang diterjemahkan secara politik yang menyimpang dari koridor hanya untuk mengelabui publik
demi kepentingan politik. Itu kadang-kadang lucu, Bung. Ya, Bung juga mungkin melihat seperti itu. Karena itulah saya sepakat dengan Kang Edi tadi bahwa kita memandang perlu untuk memberikan penjabaran program-program itu terhadap publik secara baik. Untuk mengingatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita, agar memperoleh penjabaran program itu juga secara positif. Bukan hasil penggorengan, bukan hasil rebus-rebusan, tapi betul-betul penjabaran program yang aktual sesuai dengan rencana awal dan kondisi negeri kita ini. Jadi itu sekali lagi bahwa sepakat kita ini berjuang untuk memenangkan Prabowo Gibran satu putaran insya Allah, dan sekaligus juga berharap regulasi hilirisasi itu dipersiapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saya kira itu. Siap, terima kasih Pak Alawi. Sekarang kita ke Pak Sirot nih sebagai tim pakar nih. Pak Sirot, setelah mendengar teman-teman tadi diantaranya upah, kemudian regulasi, apakah memang selama ini tidak ada regulasi terkait hilirisasi? Ya kan kita zaman Pak Jokowi ini termasuk yang berani ya memutar arah. Jadi kita ngelihatnya jangan permukaan nih, kalau pemimpin negara melakukan seperti itu kan kita di bawah tekanan asing luar biasa kuat ya. Terus main lokal kita juga kan tahu, Pertamina dulu ada Petrol kan. Coba kita setback ke belakang, itu siapa yang gantiin Petrol? Di sebelah tuh ada tuh namanya. Itu berat sekali ya, maksudnya mereka anti ya karena mereka dapetin rente lah dari sana. Nggak usah dibaca lebih detail lah, tapi ketahuan lah. Kita kenapa mereka keras sekali kan. Sampai orang yang pernah jadi ketua BKPM kan sampai kayak pasang badan. Jadi ini kan lucu ya. Jadi kita dibenturkan dengan orang kita sendiri. Gitu. Diadu domba. Diadu domba. Jadi saya melihat berat ya untuk jadi pemimpin. Itu butuh orang-orang kuat yang memang waras gitu. Cerdas gitu. Jadi saya sangat ada Pak SBY, ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo bersatu dalam barisan. Ya Pak Jokowi sebagai presiden tentu dia netral ya. Tapi kan visi misi Pak Jokowi kan yang paling inline ya dengan Pak Prabowo saya kira ya. Terus Pak SBY juga kan kita lihat ya di Jawa Timur kan. Artinya rakyat sudah bisa menilai lah. Kalau bangsa ini mau maju, ya harus lihat championnya di arah mana gitu. Yang benar-benar deduernya di mana. Pak Jokowi 10 tahun, Pak SBY 10 tahun, kurang apa lagi? Udah sekarang Pak Prabowo dengan prestasinya dia mengerek Gerindra jadi top level tiga partai ya. Tanpa dia menggunakan katakanlah galur ini, darah ini, nggak ada kan. Dia benar-benar membangun, cuman kalau oleh Golkar dari pencapaian kursi ya Pak. Jadi secara politik sebenarnya kita sudah kuat. Nah sekarang tinggal narasinya apa? Narasinya saya kira salah satunya hilirisasi. Nah menyambung untuk kepentingan lokal tadi, nambah ya soal motor nih. Jadi kan ada istilah forward backward industry. Tadi yang dimaksud dengan senior kita berdua ini, itu kan forward industry. Jadi misalnya Krakatau dia punya besi. Ya, second grade-nya dibikin produk, itu forward. Jadi kan hasil produksi, ujungnya mau diapain. Tapi ada backward industrinya yang sebenarnya pemain lokal bisa main. Contoh apa ya, ini tempat wisata ini itu kan karena bos-bos ini kan stres juga ngeliatin logam dicor gitu kan gede. Memang bukan padat gitu. Ya, bukan padat karya ya Pak. Artinya top level management kan yang kerja di sini karena sisanya robot ya kan, AI, sisanya kontrol panel. Artinya kan engineer. Dia butuh support system yang seperti ini nih. Kan di tempat seperti ini nih ya nggak kaleng-kaleng nih tempat wisatanya. Nah kalau sudah ada investor berani blok begini, artinya sebenarnya turunan dari bisnis wisata ini banyak Pak, ya kan? Bisa cateringnya, bisa kita bahan bakunya, ya kan? Artinya apa? Transportasi jalan gitu. Jadi berpikirnya backward industrinya harus di backup. Gitu. Atau misalnya dia butuh convention yang lebih gede misalnya apa? Atau misalnya butuh hotel atau rumah sakit. Nah, teman-teman pengusaha lokal ini bisa berpartner dengan pengusaha nasional, ya kan? Contoh misalnya ada
pengusaha-pengusaha swasta yang dia terjalin dengan arsada, dengan rumah sakit swasta gitu. Jadi bisa terkoneksi gitu, tanpa harus menunggu regulasi menurut saya. Karena marketnya udah jelas-jelas di depan mata. Jadi kalau kita menunggu regulasi, kadang-kadang menurut saya sih kalilaannya lama. Jadi yang penting tuh otaknya di atas sudah berjalan nih Pak. Nah kita di bawah nih kan pemain, jelas-jelas orang pelaku gitu. Terus dari abang yang tadi dari Indaru, pimpinan Daru juga bilang bahwa kita lahan kurang. Sinergi kan lebih dekat, lebih mungkin orang Cilegon ngobrol ke budak Lebak, orang Lebaknya Pandeglang gitu daripada saya gitu. Keserang kan dia tinggal ngetok doang. Kalau kita kan harus nggak jelas gitu. Maksudnya akses ke sini juga kan harus bolak-balik dulu. Artinya kan lebih mungkin ya tinggal bikin WA group aja kita bertiga coba bikin deh yang konkretnya habis acara ini ya. Saya kira bisa jadi 1-2 loh. Karena pengusaha ini kan kita sebenarnya decision making, kita operator, kita direksinya. Kan komisaris orang yang punya modal. Kalau kita sudah punya aset ya tinggal kembang gitu. Jadi harus gercep kalau menurut saya. Apalagi kita di 02 ya. Jelas ini kan survei itu yang memang dipegang oleh Persepi ya. Yang memang jelas nih ada dewan etiknya gitu ya. Yang memang dia tuh legal gitu. Itu kan nggak ada yang ngomongin kita kalah. Semuanya menang. Nah sekarang tuh tinggal 2-3% nih. Ya kan? Jadi kalau saya tuh bukan taruhan ya Pak. Mungkin 4 juta, 5 juta tuh kan ayo loh. Karena kan kita udah nggak mau debat gitu kan. Ketum Repa sendiri tuh Alphard second Pak. Taruhan yang 400 jutaan loh. Iya. Karena dia pengen nge-trigger dirinya juga kan. Kalau taruhan kita nembak angka kan haram ya Pak ya. Judi. Kalau ini kan enggak. Nge-trigger kita supaya kerja lebih keras. Itu sampai berani seperti itu karena apa? Karena aku yakin kita menang, cuman apa sepuran apa enggak? Nah, ini kan masih tantangan. Artinya kalau dalam satu barisan yang sudah seperti ini, menurut saya kita sudah harus pasang kaki itu udah Mas. Jadi kalau urusan narasi kayak gitu mah di kalangan pelaku sebenarnya udah sampai kebayang. Sekarang kumaha supaya nggak bukur gitu, gitu Kang. Jadi gimana caranya supaya ini ada hal yang bisa kita create. Jadi nggak ngawang-ngawang. Nanti Retnas berikutnya kegiatan Cilegon ini ngundang saya. Kang Sirotin udah ada nih jebret gitu. Jadi saya bawa Kang Abdurrahman Wahid dan Pak Rosan gitu loh. Ya kan udah jelas nih ngerjain ini gitu. Ya nanti begitu Pak Prabowo, Pak Jokowi jalan, ini next projectnya ini. Jadi kayak gitu loh. Jadi nggak main, iya nggak main-main nunggu-nunggu gitu. Kalau menurut saya boleh itu dilakukan, tapi kan itu strategi jangka panjang mungkin Pak. Tapi yang jalan jangka dekatnya saya kira sudah kelihatan ya. Saya kira bisa dibangun bareng-bareng sama teman-teman. Saya kira gitu Mas. Berarti challenging teman-teman di sini ya dikasih. Pasti udah ngelakukan, cuma nggak dibuka, ya kan? Nggak mau kelihatan gitu loh. Sedang menjadi pelaku. Sedang menjadi pelaku. Sudah jalan pasti saya yakin itu. Butuh pengembangan. Makanya yang saya maksud regulasi itu harus disertai juga dengan level protect. Leveling protect. Iya, entry barrier pasti jangan kemudian nggak diprotek, perusahaan raksasa ada di posisi hilir. Ya. Ini juga nggak boleh. Posisi hilir ini diisi oleh orang-orang pemula, pengusaha pemula, pengusaha kecil dan menengah lah katakan begitu. Jangan kemudian potensi itu bagus, perusahaan raksasa masuk ke area hilir ini juga nggak boleh. Tapi ini challenging loh kalimat beliau ini, karena itu kejadian di kita, it happens. Dan itu bukan salah pemerintah, memang trennya. Contoh misalnya Tokopedia, ya kan? Itu kan padat modal. Itu kopi kenangan itu triliunan loh injeknya. Itu ya salah satu. Ketika gajah bermain Ya kita beli kopi ini di hotel ini. Kita beli kopi ini kan 30.000, kopi pahit doang nih. Coba kalau kopi yang kenangan itu yang 18.000. Kalau kita bikin kafe kan minimal 25 ya. Tum ya. Artinya tantangan itu udah di depan mata. Betul ya. Nah, artinya apa? Servisnya gimana? Oh ya udah berarti kita nggak bisa jualan kafe kopi kenangan, jual begitu karena harga kita kalah. Jadi kita bikin kafe yang orang datang ngobrol-ngobrol sambil ngerokok, tempat duduk. Nah, ada services. Jadi kalau kita jual 25.000, 30.000, orang tuh nyaman. Kalau gue cuman pengen ngopi take and go, ya udah gue ke kopi kenangan karena dia murah. Jadi jangan dilawan juga tuh market tuh. Logika market. Kadang-kadang kan kita tolong dong pemerintah juga berat juga ngelawan ini kan, modal ini. Karena ini yang invest Gojek ini kan bukan kaleng-kaleng, Bos. Iya. Pemerintah aja begitu regulasi, contoh TikTok ya, dimainin sama pemerintah. Lu kawin dulu deh ke Tokped. Jadi ini yang jualan ini di Tokped karena Tokped sudah invest,
sudah jelas dia bukan apa dia tuh udah masuk invest Pak. Jadi bukan padat modal, jadi pekerja-pekerja udah banyak sama apa GoPay juga udah masuk, Telkom juga udah masuk. Jadi pemerintah ikut terlibat. Direksinya ada orang pemerintah lah ibaratnya. TikTok di ini kan kita serangnya juga tuh. Sebagai saya pelaku UMKM ya. Saya kesal juga sama Menko UMKM. Kok teman-teman gua lagi jual udah nyetok 2 miliar loh. Nggak bisa barangnya keluar. Gara-gara nggak boleh. Akhirnya alhamdulillah win-winnya adalah keranjang kuningnya di Tokped gitu loh. Itu contoh kan regulasi pemerintah pun kalau ngeliat yang padat modal begitu dia juga mikir karena terkait dengan kita. Nah ini kita harus cerdas juga sebagai pengusaha ya. Maksudnya tren ini nggak bisa. Contoh misalnya lagi, oh ini harus banyak tenaga karya. Ya dulu kalau gali-gali pinggir kabel itu ya, kayak di Cina tuh melakukan kayak gitu supaya kenapa sih kita kok banyak gali-gali kabel akhir tahun? Sebenarnya bukan semata-mata ngabisin anggaran pemerintah, PUPR bukan. Karena itu menaikkan serapan tenaga kerja yang ngawur-ngawur itu. Yang tukang-tukang itu, yang gali tanah gitu. Itu naikin angka pengangguran efektif. Dan di Cina juga melakukan itu, Pak. Cuman apakah semua bidang begitu kan enggak? Sekarang di digital misalnya, saya nggak pernah punya karyawan digital lagi sekarang. Karena teman saya karyawan saya yang di Jogja, dia bisa bikin desain dan saya pay per use. Pas dia bikin satu post Instagram, saya bayar bisa 20.000, 30.000, 50.000. Dia bikin desain, lama-lama udah tinggal taktik-taktiknya langsung dia bikin. Website juga gitu, bisnis saya yang di digital begitu. Jadi sekarang ini trennya berubah, memang nggak ada karyawan kita gitu. Jadi satu PT itu bisa saya aja bisnis tanpa PT bisa. Gitu. Jadi trennya tuh sekarang kebaruan ya, dan kita harus adaptif gitu, teman-teman di daerah juga. Dan pemerintah pun adaptif terhadap itu gitu. Apalagi teman-teman di daerah. Nah kalau misalnya ada pengusaha, ini yang hilir harus begini. Kita bisa ngomong gitu kan. Tapi kan kalau raksasa kan, pemerintahnya nurut sama gua gitu kan. Apalagi lu. Nah, gimana caranya berdialog dengan itu kalau kita nggak kompak gitu kan. Jadi kita harus kompak mungkin ya. Kedua kita kasih value mungkin. Ya, kepada industri itu bagaimana supaya dia tuh nggak ada pilihan lain kecuali ke kita. Jadi gitu, tapi prinsipnya bukan asobiah ya. Wah, jangan ke orang lain deh, kurang atau preman gitu kita. Jangan begitu. Kita benar-benar dagang nih. Ala Rasulullah lah. Jadi dia equal gitu. Insya Allah kalau equal, dia juga nggak mau pusing-pusing, Pak. Pasti dia juga nyarinya ke lokal karena lebih gampang di manage saya kira. Nah itu yang saya kira kadang-kadang bukan di Cilegon aja ya, daerah lain lah. Itu begitu kadang-kadang. Kalau mau dikasih kerjaan gitu, tapi kita kasih kerjaan ya, terutama kayak kita main proyek lah ya. Ima naon kan morotan udah ngungkul kan kayak gitu ya ujungnya. Saya juga kerasa loh kayak gitu. Nggak bisa, kan ini pengusaha. Nah, mentalitas ini mungkin tadi ada Bang Alawi yang punya SMK ya. Saya kira penting sekali ya. Nggak perlu BLK saya Kang. Undang aja saya beberapa tuh, saya punya beberapa artikel, saya bikin buku untuk mindset ya. Anak-anak SMK ini kalau dia mindsetnya dia dilatih bahwa mereka tuh bisa berkreasi sendiri, mereka bisa kerja tanpa dia harus punya gelar ya. Dia bisa belajar di YouTube, di Udemy dengan 100-200 ribu, dia short course, public speaking, dia belajar ngelas ya. Dia certified gitu. Itu nggak perlu satu BLK satu kecamatan sebenarnya. Ya. Kita todong tuh Krakatau Steel kan, bikin workshop kecil di ujung. Ya kan. Ketum Repnas kan dulu komisaris di situ ya. Saya bisa gara-gara masuk politik kok. Kan udah cuma jaringan, digetok aja. Cuman berapa? 90 per bulan. Gampang bisa. Maksud saya jangan nunggu kelembagaan yang ribet-ribet gitu loh sekarang ini. Langsung aja action, jeger gitu bikin. Itu juga pasti kecapean kita. Kayak gitu, yakin saya. Tapi nggak bukur insya Allah Kang. Jadi langsung ini ada orang, ada kesempatan, di sini ada problem. Bagaimana SDM ini naik nih skalanya nih, capacity buildingnya gitu. Saya kira nggak usah nunggu pemerintah kalau kayak gini mah. Dari network kita aja udah jadi. Iya. Itu aja mungkin Kang kalau saya. Konkret ya. Kita sudah sampai di penghujung diskusi. Sekarang kita ke kata-kata penutupan. Mulai dari Pian sebagai Ketum Repnas. Siap. Pokoknya untuk anak muda terutama tanggal 14 jangan sampai golput dan jangan sampai kesiangan. Ya, benar. Dan jangan lupa pilih 02 Prabowo Gibran. Itu dia paling penting. Anak muda ini kan kadang kalau nggak digituin suka ini, makanya harus kita arahkan benar-benar. Nah, Repnas hadir di situ.
cerdas berarti pasang alarm ini. Pasti. Kita door to door lah, ketok-ketok, ya kan? Oke, siap. Ke Pak Aryadi nih, apa pesan dulu coba? Pak Kiai. Ya, karena memang bicaranya saat ini hilirisasi, semoga tanggal 14 Februari, berapa hari lagi nih berarti? 8 hari. 8 hari ya. Waduh, Belum minggu tenang. Ah, ya, hanya sisa hitungan hari. Semoga saja semua saat ini bisa melihat, apalagi tadi malam masih hangat kita sama-sama menyaksikan debat capres ya. Di situ kita terutama di dalam kesempatan ini dari Banten, begitu closing statement dari Pak Prabowo itu betul-betul adem, damai gitu ya, mencerminkan beliau adalah seorang yang betul-betul kesatria, minta maaf kepada semuanya. Maka tidak ada salahnya dalam kesempatan ini kami juga harus mengikuti tentunya. Karena capres kita saja itu merangkul semuanya. Betul. Supaya besok hari menjelang tanggal 14 Februari semua berjalan damai, aman, pemilu yang betul-betul jujur, adil, sesuai harapan kita semua, terutama yang tinggal di Banten atau Kota Cilegon. Ayo kita sama-sama ke TPS dengan tertib, damai, saling menghargai. Kalau kemarin-kemarin ada yang terjadi silih paham, setemen, beda perbedaan, beda pilihan, lalu ada gap dan sebagainya, ayo kita lupakan semua. Karena Pak Prabowo sudah mencontohkan kepada kita semua bahwa 02 ini, Prabowo Gibran ini adalah kita jalankan pemilu santuy. Iya. Terima kasih untuk Sekarang Pak Alawi. Baik, terima kasih. Kata Udah lihat jam aja nih. kata penutup ya, atau kerennya si closing statement begitu ya. Mungkin merujuk kepada apa yang saya kemukakan tadi, semata-mata untuk kepentingan daerah, terutama pertumbuhan ekonomi daerah itu saya anggap penting karena memang sebagai landasan untuk langkah-langkah selanjutnya ya, beribadah, pendidikan dan lain sebagainya tentunya. Nah, kemudian yang kedua adalah saya juga kebetulan sedang fokus ini melayani 120 perusahaan PBM yang tergabung di PBMI Banten ini, juga bagaimana harus hidup secara bersama-sama, harus berkembang dan seterusnya, karena menyadari mereka juga ditunggu oleh keluarganya, karyawannya. Itu membutuhkan peran serta kita-kita, termasuk pemerintah di dalamnya. Oleh karena itu, dengan rasa optimis Prabowo Gibran akan memenangkan dalam satu putaran ini, tentunya itu sebuah harapan untuk tumbuh kembangnya ekonomi di negeri ini. Tidak terkecuali Cilegon dan Banten ya. Saya pikir ya, mohon juga dicatat, saya menganalisa bahwa Pak Prabowo Gibran ini akan menang dalam satu putaran. Amin, insyaallah. sekali putaran. Sekali putaran. Kalau kemudian lawannya mengapa kalah, jangan tanya saya. Ya, jangan tanya saya. Karena salah mendidik mungkin ya terhadap tim-timnya begitu. Backfire terus ya. Yang kemudian kita lihat kok galakan mereka daripada kita. Ini lucu kadang-kadang. Harusnya kita yang galak ya? Iya, harusnya kita yang Kita galak, paling gitu kuat. ya. Pak Prabowo orang kuat, orang hebat begitu ya. Insya Allah kalau beliau jadi presiden juga tidak mencari uang. Ya. Karena dapurnya sudah tidak bocor lagi. Nggak perlu membenahi dapur, nggak perlu lain-lain, karena memang sudah cukup begitu ya. Tidak mencari uang lain intinya. Sekali lagi, kalau kemudian paslon yang lain itu kalah, jangan tanya mengapa, karena memang salah mendidik koordinator dan tim-timnya, terlalu galak terhadap masyarakat. Nggak boleh. Ini alam demokrasi. Nah, kembali
berpolitik itu harus bermartabat dan dilandasi dengan apa namanya santun tadi ya. Santuy Akhlakul bahasa karim. sekarang. Partai Amanat Nasional sebagai bagian daripada mereka insya Allah akan terus berjuang mengawal kemenangan Prabowo Gibran sampai dengan betul-betul menang satu putaran. Amin. Terima kasih. Top. Jangan lupa coblos pan Pak Haji. Pan. Sekarang gongnya dari Pak Scott nih, jauh-jauh dari Jakarta ke Aceh. Saya dari Babel ini. Oh, dari Babel ya? Ya, belum sempat pulang ke rumah. Ya, boleh, konsisten Pak. Silakan. Ya, kita memilih pemimpin yang memungkinkan kita menjadi pemain di kancah internasional pasca selesainya Perang Dingin. Dari bipolar, Amerika USSR ya, Soviet jatuh, terus Amerika jadi sendirian, jadi polisi dunia udah kelamaan nih. Sekarang di-challenge oleh Rusia, Cina, Iran, India, Brazil, ulah mulai turun, Eropa juga mulai sunset nih. Iya. Ini kesempatan kita. Jadi 2045 kita akan memimpin dengan perolehan GDP yang besar, per user juga besar. Terus kita nih 2030 nanti lonjakan demografi sekarang sudah mulai. Jadi nggak ada pilihan lain. Kita mau masuk terus di middle income trap, ya, pocok-pocok gitu, gitu aja ya. Atau kita masuk ke babak negara Islam dengan sistem demokrasi paling canggih di dunia. Cuman ada di kita yang mirip-mirip Khulafaur Rasyidin itu cuman di Indonesia. Darat mah kerajaan ya Pak ya, coba di semuanya juga kerajaan ya. Yang benar-benar kekhalifahan tuh ya di kita. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW ya, memberikan isyarat waktu sakit Umar radhiyallahu anhu mau mimpin sholat, sama Rasulullah tangannya melambai ini, nggak ngasih sen gitu loh. Dia pas Abu Bakar As-Siddiq mimpin baru dibolehkan. Artinya apa? Umar yang segitu hebat aja, keren ya. Dari apa? Secara intelektual berani itu Rasulullah belum memberikan izin. Itu yang disebut Gus Baha itu. Ya jangan cuma kekhalifahan untuk dunia si gamaraneh gitu. Udahlah, ini mah untuk menghadap Allah aja. Abu Bakar yang dipilih. Makanya tafsirnya pada waktu itu sahabat itu menganggap bahwa oh iya ya berjamaah aja kita menghadap Allah. Abu Bakar yang dipilih. Nah sekarang ini kan mirip-mirip sebenarnya. Jadi ada blessing dari pimpinan tertinggi kepada salah satu tokoh nasional. Tidak eksplisit, tapi rasanya kita sudah melihat. Jadi jangan anggap bahwa ini pemimpin harus netral. Kumah ngaji di mana-mana gitu. Jadi jangan anggap oh ini nggak bisa Abu Bakar kan banyak. Ini Gus Baha mau nantang Gus Baha pakar Quran. Memang dia nggak pernah keluar negeri, nggak pernah ke Arab ya. Tapi di Arab belajar ke dia. Orang-orang di Arab itu belajar ke dia. Terus pakar-pakar tafsir ya. Quraisyah mengakui keilmuan dia gitu ya. Gus Baha itu dan ini jelas terulang gitu sejarah. Mirip-mirip ya, saya bukan membandingkan Rasulullah dengan pimpinan nasional atau misalnya Abu Bakar, Umar. Bukan, tapi itu ibroh. Sirah Nabawiyah ini harus jadi petunjuk bagi kita ya. Kalau teman-teman ikutan Lemhanas, geopolitik melihat sekarang ya. Pak Jokowi itu melakukan fondasi yang benar ya. Kita lagi susah, tapi ada kesempatan dia pindahin tuh ke IKN. Dulu kan janjinya dia apa? Masuk gorong-gorong kan, ngebenerin ducting sistem di bawah supaya nggak banjir kan. Fair dia belum berhasil karena dia cuma 7 tahun udah dipanggil ke nasional kan. Setelah dia di nasional dia lihat ini nggak akan bisa tuh. Aetra Palija bikin pipa orang lewat Nisan Negara berat kan. Pindah ke IKN gitu kan. Itu contoh berpikir strategis ya. Bagaimana dia menjawab janjinya dia. Itu butuh 7 tahun Pak Jokowi untuk melakukan seperti itu ke IKN. Dan butuh melibatkan ya kelompok-kelompok elit ya, dan itu nggak gampang saya kira ya. Sekarang rakyat tinggal menilai aja. Mau kita balik lagi gitu ke zaman Ricky Plik ya, terus kita kayak ya kita mau teriak-teriakan kencang-kencangan juga nggak ngaruh kan sekarang. Suara kita cuma satu dan kadang-kadang orang yang pinter dengan orang yang bodoh gitu sama-sama satu suara sekarang ini. Menurut saya kita sudah terlalu jauh ya jadi demokrasi ultraliberal gitu ya. Sekarang ini harusnya ke depan tuh kita udah Amerika aja pakai sistem listrik kan, benar nggak? Jadi nggak kayak sebeliberal kita. Ini siapa nih kalau nggak kelakuannya negara-negara asing yang ngacak-ngacak?
Ada momen kita mau balik lagi ke Undang-Undang Dasar 45, ke Pancasila, yang kita terlalu banyak bid'ahnya kan sekarang ini. Ya, terlalu banyak sesatnya kita ini. Coba dibalikin lagi ke dasarnya supaya kita itu menjadi negara maju, berkembang, berdaulat, adil, dan makmur. Saya kira nggak ada alasan lain selain kita pilih nomor 2, 14 Februari, Kang. Saya kira itu. Siap. Ya, terima kasih. Siap. Bang. Nih, senior. Siap. Bang. Kang, turun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.